Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Dwi Bandriarum, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Adapun latar belakangnya sebagai berikut. Budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Menerapkan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Budaya positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Budaya positif di sekolah memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh guru dan murid. Kebersihan lingkungan kelas dan sekolah adalah bagian dari kesepakatan kelas, di mana hal tersebut adalah budaya positif yang harus dijalankan dan selalu ditingkatkan. Aksi nyata budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak adalah kebersihan lingkungan sekolah, karena proses kegiatan pembelajaran awal tahun ajaran baru dimulai telah sehingga calon guru penggerak melakukan aksi nyata yang sudah dilakukan, disepakati oleh murid dan guru beserta seluruh warga sekolah. Adapun tujuan aksi nyata tersebut adalah kebersihan lingkungan adalah bagian dari kesepakatan kelas yang wajib dilaksanakan dan diterapkan oleh murid dan guru. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab siswa untuk senantiasa melakukan budaya positif yaitu kebersihan lingkungan, agar murid, guru, dan seluruh warga sekolah mencintai lingkungan yang bersih dan indah, sehingga menimbulkan suasana sekolah yang menyenangkan dan sehat, agar menimbulkan semangat belajar murid dan terbiasa pola hidup bersih. Di sini saya sebagai calon guru penggerak melihat situasi dan kondisi keadaan sekolah saat ini dan jadwal aksi nyata modul 1.4 bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru semester 1 sehingga kesepakatan kelas yang dilaksanakan menggunakan metode tatap muka. Kemudian saya mengambil satu poin kesepakatan yang dapat dilakukan saat ini adalah kebersihan lingkungan kelas dan sekolah melalui analisis inquiry apresiatif model Bagja. Adapun langkah-langkah aksi nyata yang dilakukan yaitu meminta izin kepada kepala sekolah, berkomunikasi dengan murid untuk hadir ke sekolah berdasarkan jadwal piket kelas dan melakukan kegiatan kebersihan kelas, bekerja sama dengan seluruh warga sekolah untuk kebersihan lingkungan sekolah. Adapun tolak ukur keberhasilannya sebagai berikut. Murid selalu menjalankan kesepakatan kelas untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan kelas dan setiap hari Jumat melakukan Jumat bersih secara bersama yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Lingkungan kelas dan lingkungan sekolah terasa nyaman serta tetap bersih dan rapi. Terjalin komunikasi aktif dan efektif antara guru, murid, dan seluruh warga sekolah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu saya akan melakukan aksi nyata sebagai berikut. Meminta izin dan dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat membuat keyakinan kelas. Mengkoordinir dan mengawasi murid dalam menjalankan poin kesepakatan kelas yaitu kebersihan kelas. Kegiatan kebersihan di lingkungan sekolah bersama seluruh warga sekolah. Memberi tugas pada murid untuk melakukan kerja bakti di lingkungan kelas maupun sekolah secara bersama-sama. Membuat dokumentasi dan menyusun laporan. Dukungan yang dibutuhkan saya, melaksanakan terjadinya aksi nyata, memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Adapun pihak yang saya perlukan yaitu izin kepala sekolah, keterlibatan siswa, dan juga dukungan dari orang tua siswa. Berikut dokumentasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dokumentasi kesepakatan kelas. Guru membantu menuliskan kesepakatan kelas yang telah disepakati antara guru dan murid. Berikut dokumentasi pengibasan modul 1.4 budaya positif. Pada hari ini, pada kesempatan ini saya akan melibatkan materi yang saya belajar
materi yang saya dapat di pendidikan guru penggerak. Tentunya terutama yang 1.4 budaya positif. Apa yang ada di dalam benak teman-teman ketika mendengar kata budaya positif? Budaya yang baik. Budaya yang baik. Terus apa lagi? Disiplin. Apa lagi? Pembentukan karakter. Oke. Semuanya itu memang budaya positif ya teman-teman. Budaya pembiasaan yang bernilai positif di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang menumbuhkan karakter murid. Itu tadi yang dikatakan oleh Bu Erna, karakter positif, karakter baik. Ada yang bisa memberi contoh karakter positif yang ada di sekolah? Mandiri, mau antri, disiplin, berbagi, tanggung jawab. Oke, itu semua adalah contoh karakter yang termasuk dalam budaya positif. Nah, di sini budaya positif itu dibagi menjadi 6. Disiplin positif yang nilai-nilai kebajikan dan universal. Itu tadi yang dikatakan oleh teman-teman, ada mandiri, ada disiplin, ada budaya mengantri dan lain-lain. Itu termasuk nilai-nilai universal yang tergabung dalam budaya positif. Yang kedua yaitu motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Jadi di sini motivasi itu bisa mempengaruhi budaya positif. Ada juga hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas atau yang biasa kita gunakan itu kesepakatan kelas. Yang selanjutnya budaya positif ada kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia, teman-teman bisa memberi contoh kebutuhan dasar manusia? Ya, kebutuhan hidup, ya betul, bertahan hidup, bermain, rasa senang, kepuasan, cinta dan kasih itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Dan budaya positif yang selanjutnya yaitu posisi kontrol seorang guru. Di sini kita seorang guru juga memiliki posisi kontrol. Nanti kita akan bahas selanjutnya dan yang terakhir mulai budaya positif yaitu segitiga restitusi. Ini budaya positif dapat mendorong murid mampu berpikir dan berpihak pada murid. Terus sekali saat ini kita harus mengutamakan kebutuhan dari murid, yaitu mengutamakan keberpihakan kita kepada murid. Jadi pembelajaran itu berpusat kepada murid, bukan lagi berpusat kepada guru untuk mentransfer ilmu. Tapi sumber ilmu itu sendiri terdapat pada murid itu sendiri. Lalu harapannya, apa yang kita harapkan sebagai seorang guru? Kita dapat bekerja sama, menerapkan disiplin positif dan segitiga restitusi pada setiap penyelesaian masalah. Nanti kita akan bahas segitiga restitusi itu apa. Oke, selanjutnya ini melalui pembiasaan. Tadi contohnya yang biasa kita lakukan mengapel pagi, ada juga berbaris. Itu merupakan pembiasaan yang positif yang dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga kedisiplinan pada setiap hari. Contoh yang selanjutnya yaitu kegiatan keberagamaan. Kegiatan keberagamaan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, serta ada juga sholat duha, terus hafalan suratan pendek dan lain-lain. Juga kebiasaan pembelajaran agama yang non-muslim juga kita berikan. Itu juga merupakan kebiasaan baik yang dapat menumbuhkan karakter religi pada setiap diri. Contoh yang selanjutnya yaitu kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Seperti yang kita lakukan setiap hari, tentunya saat mau pulang sekolah kita membiasakan kepada peserta didik kita, kepada murid-murid kita untuk merapikan ruang kelas terlebih dahulu sebelum pulang. Jadi atau Jumat bersih di setiap hari Jumat ya teman-teman. Cuma olahraga merupakan kebiasaan baik yang ditanamkan sejak dini untuk menumbuhkan karakter sehat baik jasmani maupun rohani. Dan nilai yang kedua yaitu nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tadi yang seperti disinggung dari awal itu keyakinan kelas kita adalah kesepakatan kelas. Tujuannya mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia. Dan ini kesepakatan kelas yang kita buat, kita bersama-sama dengan murid dan juga kelas. Di sini kesepakatannya dibuat bersama-sama dengan konsekuensi yang bisa dilakukan oleh murid. Misalnya contoh kesepakatan kelas di kelasnya teman-teman berbicara bergantian. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan kelas.
merapikan mainan, merapikan kursi setelah makan snack. Oke, merapikan kursi, benar. Ya, mencuci tangan sebelum makan. Oke, ini kesepakatan kelas yang kita lakukan setiap hari. Oke, yang selanjutnya yaitu posisi kontrol seorang guru. Di sini, guru memberi hukuman, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Dan kita biasanya itu berada di 5-5-nya ini atau hanya salah satunya. Salah satunya atau 5-5-nya. Apakah sudah 5-5 semuanya? Kira-kira? 5-5-nya, oke. Dan di antara 5-5 ini, kira-kira yang paling baik posisi kontrol seorang guru itu yang mana ya? Oke, manajer. Kenapa kita harus menjadi seorang manajer di posisi kontrol seorang guru sih? Ada manajer, kita itu bisa menjadi teman untuk murid kita, juga bisa memantau dan bisa memberikan pengalaman pada murid sehingga mampu memperbaiki. Oke, tepat sekali, betul. Kita berupaya menjadi posisi yang berada di posisi manajer itu. Manajer itu sendiri yaitu mengontrol, tapi tidak di samping mengontrol, dia juga memberikan kebebasan kepada murid-muridnya untuk bereksplorasi dan juga menyelesaikan masalah secara mandiri dan penuh tanggung jawab. Oke, selanjutnya sekali ada kebutuhan bertahan hidup, ada kesenangan, ada penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Itu rasa semuanya itu perlu kita miliki, perlu kita lengkapi, perlu kita penuhi untuk kesenangan kita supaya merasa dia itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Dan yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi itu apa sih? Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses penyelesaian masalah menggunakan 3 cara. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Apakah kita selama ini sudah menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah kesehatan kita? Contohnya seperti ini. Misalnya nih, muridnya Bu Erna. Nah, ini kan ada tuh murid Bu Erna waktu itu, sebut saja namanya Mbak Alina. Nah, Alina itu sedang bermain bersama dengan teman-temannya. Tiba-tiba ada Bisia. Bisia itu datang tanpa ada alasan melempar pasir ya kepada Alina. Nah, itu contoh permasalahan yang sering terjadi pada peserta didik kita. Dan di sini jelas yang terlihat bersalah itu siapa? Bisia. Oke, kita harus menanamkan keyakinan kepada Aruna dan Bisia memberitahu posisi yang salah itu yang mana, antara Bisia atau si Aruna. Dan di sini kita harus meyakinkan, menstabilkan identitas mana yang benar, mana yang salah, dan memberikan validasi tindakan kepada Bisia kalau perbuatan ini keliru dan tidak boleh diulangi lagi. Dengan cara menanyakan keyakinan, apakah anak tersebut sudah yakin? Kalau anak itu sudah yakin, niscaya tidak akan terulang lagi kejadiannya. Tapi kalau ini belum yakin, bisa terjadi berulang kali. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekian dan terima kasih video dari saya. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.